Ya, The Headlines kita lanjutkan kembali. Bang Don, sudah ada Prabowo dan Hatta, figur sudah lah pokoknya, tinggal kurang satu. Tetapi kemudian kalau kita mau memenangkan Pilpres kan juga harus ada mesin partai, mesin politiknya. Iya, mesin politik. Tapi kembali lagi kepada figur, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Mas Bambang. Karena sudah ada postur lawan kan nih Mas Bas. Postur lawan itu adalah Pak Prabowo sama Hatta. Maka sekarang Jokowi dengan siapa gitu. Kalau saya sih melihat ya, tidak ada data, tidak ada angka, kita bicara perasaannya. Rasa-rasanya ketika Pak SBY tidak lagi menjadi penguasa karena tidak boleh oleh undang-undang, orang berpikir tentang sebuah new hope, new age gitu ya. Dan itu siapa yang bisa gitu? Bisa dari segi konsep mungkin Prabowo Hatta gitu, bisa juga dari segi dari Jokowi dengan siapa gitu. Orang yang paling bisa memenuhi harapan-harapan baru yang setelah 10 tahun kita lihat, oh sampai di sinilah kita gitu. Ada nama baru nggak kira-kira? Ya tidak ada nama baru di luar itu sampai sekarang. Jokowi adalah nama baru. Jokowi nama barunya, calon wakilnya tidak ada yang baru Samad di situ. nama baru. Nama baru, ya oke. Tapi JK bukan nama baru. Apa kata PDI Perjuangan? Iya, yang pertama bagi PDI Perjuangan secara kuah ideologis tentu kami tidak mungkin mendikotomikan pemimpin-pemimpin bangsa yang akan dipilih ini berdasarkan perbedaan suku, agama, profesi dan sebagainya. Kami selesai soal itu. Bagi kami seorang pemimpin dipilih itu karena kompetensinya, bukan karena sukunya, bukan karena agamanya, bukan karena profesinya, bukan karena asal daerahnya. Kalau usianya? Itu prinsip. Termasuk juga kita tidak mendikotomikan usia tua muda, tetapi bahwa secara teknis politik kita harus mengkalkulasi soal elektabilitas itu ya. Sehingga oleh karena itu kalau berbicara tentang siapa cawapres dengan kriteria apa yang akan disandingkan untuk Pak Jokowi, percuma bagus-bagus enggak terpilih gitu yang pertama adalah figur tersebut harus menambah faktor elektabilitas dan memastikan kemenangan. Dari beberapa survei nih, Bung Bas, faktor wakil presiden itu tidak menambah elektabilitas sejauh ini. Kriteria ini satu tarikan nafas. Jadi ketika kami menentukan cawapres, ini juga akan terkait tentang bagaimana kami akan menyusun dan menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Itu oleh karena itu selain dia memastikan kemenangan bagi pasangan Pak Jokowi, dia juga harus mampu memastikan akan menjadi duet presiden dan wapres, presiden dan wakil presiden menjadi kepemimpinan duit tunggal dalam rangka menjalankan pemerintahan yang solid, bersih dan efektif. 5 tahun ya? Ya selama 5 tahun ke depan tuntas begitu. Sehingga oleh karena itu kita tidak bisa melihat satu aspek saja di dalam memilih cawapres yang akan mendampingi Pak Jokowi. Elektabilitas, tapi kan figur juga tidak bisa jalan sendiri tanpa kerja partai, mesin politik. Ada Gerindra, ada PAN, ada P3 dan PKS. Iya, selalu kan rujukannya itu survei. Orang PKS dianggap paling militan gitu kan? Begini, rujukan kan selalu survei baiklah. Survei ya. Tapi survei ini kan tidak pernah punya tolak ukur. Beda dengan quick count. Kalau quick count itu ada tolak ukurnya dibandingkan dengan real count. Sehingga dia kalau main-main itu akan langsung kelihatan. Kalau survei nggak ada tolak ukurnya. Dan saya dari tahun 80-an adalah peneliti gitu ya. Jadi kami tidak, jujur saja saya katakan dan berkali-kali saya sampaikan, saya tidak percaya lagi sama survei-survei yang dipublikasikan. Lalu apa tolak ukurnya? Kita memakai survei internal yang kita minta memang sampaikan apa adanya. Kalau kami punya jerawat, sampaikan kami punya jerawat. Berarti yang dimaksud Mas Derajat ini yang tidak dipercaya lembaga survei. Lembaga survei yang di luar, surveinya asal dilakukan sendiri. Kita melakukan survei internal yang menyampaikan kepada kami apa adanya, dan alhamdulillah dalam pileg ini sudah terbukti. Mas Derajat, walaupun survei-survei di luaran juga tidak jauh-jauh amat dari hasil pileg. Enggak, kalau survei di luaran jauh. PAN diprediksi tidak akan lolos threshold. Lolos? Enggak. Terakhir angkanya kita bicara surveinya siapa. Oh, surveinya siapa? Survei terakhir ada yang mengkampanyekan begitu ya. Jadi kita punya survei internal dan dari situ kami memang tahu kami tertinggal sekarang ini. Tapi itu adalah dalam selang yang masih bisa dikejar untuk sampai bulan Juli dari sisi pemenangan. Ya, jadi karena itu ya memang kita mesin-mesin partai itu akan digerakkan. Makanya saya tadi mengatakan bahwa kita betul-betul perlu Golkar, perlu Demokrat itu untuk saya bisa memahami. Kalau tadi kita lihat poll yang sebelumnya, satu-satunya cara bisa menyusul adalah kalau semua
pemilih calon ketiga tadi yaitu Golkar dan Hanura atau Golkar dan Demokrat itu pindah jadi memilih Prabowo gitu loh. Jadi kalau itu baru dia bisa melakukan. Nah, sekarang masalahnya kalau belum ada survei kalau dua calon itu pemilih Golkar itu lari kemana? Pemilih Demokrat akan ada hasil survei yang menarik Mas Bambang. Jadi waktu sebelum Pileg pencoblosan itu kami melakukan survei internal tentang Pileg dan Pilpres. Menariknya dari semua partai politik yang kita survei pemilih mereka mengatakan, pemilih partai-partai lain di PDI Perjuangan, dalam Pileg mereka akan memilih pada pilihan partai yang sudah mereka tentukan. Tetapi dalam Pilpres, sebagian pemilih partai-partai politik yang lain itu akan memilih Pak Jokowi. Nah, angkanya rata-rata di atas 50%. Ini menarik sekali gitu. Jadi yang kemarin Pileg milih partai partainya Pak Derajat, partai Golkar. Kalau itu jelas ceritanya karena memang figur kan yang dipakai. Dan saya termasuk yang ragu juga dengan hasil survei, tapi faktanya Mas Derajat banyak yang cukup akurat. Kita ini berkali-kali berhubungan dengan lembaga survei. Ketika mereka tanya figur, karena figur kan sudah dikenal. Figur itu kita yang siarkan ke publik. Lalu mereka tahu bahasa tubuhnya seperti apa, lihat omongannya kayak gimana, kalau dia marah seperti apa, kalau dia tertawa seperti apa. Dan itu semua mempengaruhi cara mereka memilih gitu. Jadi saya bisa sampaikan satu contoh ya. Ada caleg itu karena survei kami itu per dapil. Nah, ini bukan caleg, maksud saya ini capres. Ini contoh saja. Survei kami itu per dapil. Dan kalau survei nasional itu kan kebetulan saya kan memang itu bidang saya. Survei nasional itu hanya sekitar 2.100. Jadi jatuhnya per dapil itu hanya kurang dari 30. Kalau satu dapilnya ada 10 kabupaten cuma 3 ya. Jadi kita lakukan per dapil itu hampir 1.000, malah lebih dari 1.000. Nah, ada satu caleg itu yang disurvei kalah dibanding caleg lain. Karena kita sampai survei per caleg. Tapi ternyata hasilnya menang? Bukan. Caleg ini kemudian karena saking keselnya, dia datangi si surveyor ini. Ini caleg kita, datangin dan minta dibuka samplingnya itu di mana saja. Ternyata baru ketahuan samplingnya itu hanya di wilayah tertentu. Jadi padahal ini adalah internal yang sudah kita wanti-wanti. Sehingga tapi kita tidak bicara survei ya. Kita bicara bagaimana memenangkan. Bukan, karena survei itu menjadi ukuran untuk melakukan propaganda. Kami melihat survei sekarang ini bukan survei yang objektif. Ya, tapi kan sah-sah saja kalau misalnya tempatnya Pak Jokowi ataupun tempatnya Pak Prabowo mengatakan survei A yang menguntungkan. Tapi apa kita akan membiarkan masyarakat itu ditipu oleh lembaga-lembaga survei yang hanya, cari makan dan cari kaya. Baik. Iya. Kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Boleh saya dapatkan closing statement-nya dari Bung Bas? Iya, pertama kami mengucapkan selamat seandainya Pak Prabowo dan Pak Hatta sudah resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan Capres dan Cawapres. Kita tinggal tunggu bagaimana sikap Golkar dan Partai Demokrat dan Hanura. Kami dalam posisi menghargai keputusan politik apapun yang akan diambil oleh ketiga partai politik tersebut. Dan kita tidak akan mengganggu apalagi mengintervensi sehingga membuat partai itu pecah seperti yang sudah terjadi dengan partai calon wapresnya siapa? Kemudian pasangan Cawapres Pak Jokowi, kita sudah punya 3 partai politik menyatakan kerjasamanya lahir batin. Mereka sudah bersama-sama sepakat soal strategi kemenangan itu adalah satu keniscayaan. Sehingga kapan Cawapres itu akan diumumkan, tinggal menunggu waktu yang secara momentum strategis itu dianggap pas. Masih ada waktu 5 hari lagi. Kemudian kami juga berharap partai-partai politik yang lain, para capres, memanfaatkan momentum pemilu ini jangan semata-mata untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan politik. Tapi jadikanlah momentum ini juga untuk memberikan pendidikan politik yang baik bagi rakyat. Mas Derajat. Yang pertama memang karena tampaknya PAN ini akan pada posisi yang bertanding dengan PDIP. Jadi saya juga ingin menyampaikan selamat kepada teman-teman PDIP. Insya Allah kita akan bertanding secara fair. Seperti ini kan sejuk dilihat rakyat. Dan juga saya juga secara terbuka ingin menyampaikan hormat saya kepada Bu Mega. Kebetulan saya juga sangat menghormati beliau. Dan mari kita jadikan pertandingan Pilpres nanti itu betul-betul sebagai penguatan demokrasi untuk kita mengajak rakyat kita supaya demokrasi kita ke depan itu lebih substantif,
Dan tentu dari PAN kami selalu konsisten menawarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Walaupun tetap pengen menang dua-duanya, tetapi sejuk sekali dua-duanya. Selalu ada yang menang dan kalah, itu pasti. Kalau beliau pasal 33 dan 34, kami ingin melaksanakan seluruh perintah pembukaan Undang-Undang. Baik. Mas BHM. Ya kalau saya sih menariknya begini, ini kan pertandingan antara setelah kita 15 tahun bereformasi, ya, ini kan pertandingan antara 16 figur tahun ya Mas ya. yang masih di sebelum reformasi, orang-orang sebelum reformasi, dengan kelompok yang kalau figur Jokowi itu kan produk reformasi, dia mulai dari wali kota, dari gubernur, dan sekarang mencalonkan presiden, nggak pernah terlibat Orde Baru dan sebagainya. Jadi ini adalah satu pertarungan, apakah kita akan kembali ke Orde Baru? Ya, karena itu terjadi juga di negara-negara Eropa Timur. Ya, setelah berapa tahun yang mantan-mantan partai komunis itu ada juga yang menang gitu. Ya. Tapi ada negara yang mereka melanjutkan reformasi itu ke tahap 2. Nah, kita lihat sebenarnya pertarungan masyarakat yang lama kita akan di dengan mana? yang generasi baru. Bang Don. Ya, sebagai orang televisi seperti kamu, kita akan menonton kayak setengah sandiwara. Ini kampanye ya, pemimpin-pemimpin politik. Dan kadang-kadang terlihat para politisi ini seperti masuk dalam sebuah ruang ilusi. Dia pikir apa yang disampaikan itu betul-betul yang diinginkan oleh rakyat dan harapannya. Padahal itu yang dia pikirkan dan yang dia rasakan. Belum tentu seperti itu yang benar-benar ada di bawah gitu. Saya ingin melihat bahwa untuk sebagian ya, kita harus hati-hati betul untuk melihat itu, para politisi lihat itu, publik juga lihat itu. Apakah yang dia katakan itu adalah keinginan yang menurut keinginan dia sendiri, yang menurut dia adalah itu keinginan rakyat, atau benar-benar keinginan rakyat yang sesungguhnya. Dan terima kasih. Dan demikian headline kali ini, saya Nunung Setiani, sampai jumpa.